A few moments later. Setelah resmi memperoleh kekuasaan di Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain dalam bidang bahasa, ada juga beberapa kebijakan di bidang lain yang diterapkan Jepang selama menjajah Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar rakyat Indonesia mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Berikut ini daftar-daftar kebijakan-kebijakan Jepang saat di Indonesia berdasarkan bidang-bidangnya. 1. Bidang ekonomi. Pada bidang ini setidaknya Jepang menginginkan adanya perluasan area persawahan dan pengawasan pertanian dan perkebunan. Kedua hal tersebut dilakukan demi tujuan membantu Jepang dalam bidang ekonomi saat menjalankan perang dengan sekutu. 1. Perluasan area persawahan. Dengan kebijakan ini Jepang sadar bahwa kebutuhan beras untuk makanan pokok tidak dapat terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan untuk meluaskan daerah persawahan dilakukan demi meningkatkan produksi. 2. Pengawasan terhadap pertanian dan perkebunan. Ketika menjajah Indonesia, Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertanian serta perkebunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan harga barang dan membagi persenan yang sesuai. Setidaknya pembagian persenan tersebut meliputi 40% untuk petani, 30% untuk dijual murah kepada Jepang, dan 30% lagi untuk lumbung desa. 2. Bidang pemerintahan. Dalam bidang ini, Jepang berusaha mengendalikan kondisi pemerintahannya di Indonesia agar tetap stabil dengan cara berikut ini. 1. Membagi pemerintahan. Pembagian pemerintahan yang dimaksud adalah memberikan kewenangan terhadap satu titik untuk mengawasi dan memerintah beberapa daerah. Setidaknya, kala itu pembagian meliputi Jawa dan Madura, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Kendati seperti itu, kebijakan pembagian di atas pada akhirnya dianggap terlalu luas untuk pemerintah. Oleh karena itu, pembagian wilayah yang lebih kecil pun dilakukan demi efektivitas pengawasan. Pembagian tersebut dapat dicontohkan dengan adanya 3 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, pembagian masih dianggap kurang kecil, sehingga dilanjutkan dengan pemunculan 17 krasidenan di Jawa dan 10 krasidenan di Sumatera. 2. Merekrut pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan Indonesia. Terlepas dari itu, wilayah itu, pejabat yang bertugas menduduki posisi akhirnya diklaim kurang. Dengan begitu, akhirnya Jepang melakukan perekrutan pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan Indonesia. Melalui kebijakan ini, masyarakat Indonesia pada akhirnya mengerti sedikit demi sedikit tentang dunia pemerintahan dan kepegawaian. Bidang politik. Jepang juga melakukan beberapa kebijakan politik, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Reorganisasi administrasi. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang melakukan reorganisasi administrasi dengan mengubah struktur pemerintahan sesuai dengan kaidah Jepang. Jepang mengganti daerah karesidenan menjadi shu, kabupaten menjadi ken, kota praja menjadi shi, kawedanan menjadi kun, kecamatan menjadi so, desa menjadi ku, dan RT dan RW menjadi tonarigumi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memata-matai penduduk yang anti-Jepang. 2. Propaganda serta akomodasi tokoh penguasa. Dalam upayanya untuk menguasai Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda. Mereka mengakui sebagai saudara tua dan meluncurkan gerakan 3A untuk mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Selain itu,
Jepang juga membentuk beberapa organisasi propaganda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat rakyat Indonesia mendukung Jepang. Beberapa organisasi propaganda yang dibentuk oleh Jepang antara lain Pusat Tenaga Rakyat Putra yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Badan Pertimbangan Pusat Chuo Sangiin yang dipimpin oleh Bung Karno, Himpunan Kebaktian Jawa Hokokai yang dipimpin oleh Gung Seikan dan Soekarno sebagai penasihat utama. Empat, bidang sosial. Selain militer dan pemerintahan, kebijakan juga dilakukan terhadap bidang sosial. Berikut ini 3 poin kebijakan yang pernah dilakukan Jepang ketika menjajah Indonesia. 1. Membentuk Tanirigumi untuk rukun tetangga. Dibentuk demi mempermudah pengawasan serta pengarahan terhadap penduduk. Dengan begitu, rukun tetangga yang hingga kini masih ada di Indonesia merupakan peninggalan yang ada sejak masa penjajahan. 2. Romusa. Pada kebijakan ini, pemerintahan Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan pekerjaan tanpa upah. Alasannya demi memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. 3. Pendidikan. Pada kebijakan ini, Jepang menciptakan 3 tingkat di bidang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar Gokumin Gakko, sekolah menengah pertama Soto Chugakko, dan sekolah menengah atas Chugakko. 4. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Ketika menduduki Indonesia, Jepang tidak ingin bahasa Belanda digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekolah. Dengan begitu, akhirnya bahasa Indonesia digunakan dan disahkan sebagai bahasa resmi oleh pemerintahan Jepang. 5. Bidang kebudayaan. Dalam bidang ini, Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai Asia, khususnya Jepang di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Jepang juga menghapus semua buku-buku dan media massa yang berbau Barat. Jepang mempromosikan budaya Jepang seperti Shintoisme, Bushido, dan kesetiaan kepada kaisar. Namun, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Jepang juga mendukung perkembangan sastra dan seni Indonesia yang bersifat nasionalis. Jepang memiliki beberapa kebijakan organisasi semi-militer di Indonesia, di antaranya 1. Seinendan. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943 untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga tanah air. Tujuan utama Seinendan adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. 2. Fujinkai. Organisasi ini dibentuk pada Agustus 1943 untuk para wanita, yaitu ibu dan gadis berusia di atas 15 tahun. Tugas anggota Fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 3. Keibodan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal yang sama dengan Seinendan, yaitu 29 April 1943. Keibodan bertugas membantu polisi Jepang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 4. Swiss Sentai. Organisasi ini dibentuk pada 1 November 1944 dengan fokus untuk semua membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan tanah air. 5. Hizbullah. Organisasi ini dibentuk pada 5 Desember 1944 dengan anggota yang terdiri dari pemuda Islam yang menjadi sukarelawan. Jepang membentuk banyak organisasi di Indonesia, di antaranya Gerakan 3A, didirikan di Jawa pada April 1942 oleh Lee Guin, Angkatan Darat ke-16. Nama gerakan ini didasarkan pada slogan Jepang sebagai Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia. Pusat Tenaga Rakyat.
Putera dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Organisasi ini berfungsi untuk mengkoordinasikan propaganda dan informasi. Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya. Jawa Hokokai dibentuk saat Jepang kalah dari sekutu pada Perang Asia Timur Raya. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada mencetuskan organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Terbentuknya satuan tersebut diharapkan memberikan dharma bakti terhadap pemerintah demi kemenangan perang.